Halo para penggemar solo leveling. Setelah kita menyaksikan kegigihan Jinwo dalam menghadapi tantangan demi tantangan di episode sebelumnya, kali ini kita akan melihat pertarungan epik antara Jinwo melawan Raja Iblis Baran yang akan mengguncang dunia para hunter. Tapi sebelum kita lanjutkan pembahasannya, bolehlah kasih like dan subscribe dulu channel ini. Semoga kalian selalu diberi kesehatan dan selalu berbahagia. 果たしてどこまで行けるか。悪魔の城攻略。 Cerita berlanjut dengan Raja Iblis Baran yang mengaktifkan skill Hell's Army untuk memunculkan beberapa gerbang sihir, lalu ada pasukan iblis yang tak terhitung jumlahnya mulai keluar dari gerbang tersebut. Para iblis itu terdiri dari rank Ksatria dan Jenderal Iblis, yang setidaknya setara dengan monster rank A. Namun meskipun para iblis itu sudah mulai bergerak untuk menyerang secara bersama-sama, dan Esil juga telah meneriaki Jinwo untuk segera bertindak. Di sini Jinwo masih terlihat tenang, karena dia sengaja menunggu sampai sebagian iblis itu memasuki wilayah tak tergoyahkan dalam jangkauan serangannya. Dan pada saat itulah, Jinwo segera mengaktifkan skill Domain of the Monarch, hingga sejumlah pasukan bayangannya berhasil melancarkan serangan kejutan kepada beberapa iblis tersebut. Namun berhubung masih ada banyak iblis raksasa yang lolos dari serangan barusan, dan sekarang mereka sudah bersiap untuk menyerang Jinwo. Dengan cepat, Jinwo langsung mengerahkan keempat prajurit terkuatnya untuk menghadapi para iblis raksasa itu. Serangan demi serangan terus dilancarkan oleh tank dan iron yang mengincar kaki lawan, lalu disusul oleh tebasan Igris yang mengincar bagian kepalanya. Hingga setelah Igris melompat dan bertumpu di tubuh raksasa Tas yang sudah bersiap untuk menyerang juga. Di sini Tas mulai mengaktifkan skill Hymn of Combustion untuk melancarkan serangan ledakan kepada musuh dalam skala besar. Esil yang sangat terkejut melihat kejadian itu kemudian berkata, "Hebat sekali. Walaupun sudah sampai sejauh ini, baru kali ini aku melihat dia benar-benar bertarung. Tapi, bukankah lawannya adalah Raja Iblis Baran sang penguasa tempat ini? Sedangkan Tuan Jinwo adalah seorang penjajah yang seharusnya dikalahkan. Aku tidak tahu harus memihak kepada siapa." Di sini terlihat Raja Iblis Baran yang mulai membuka mulutnya lebar-lebar untuk melepaskan sihir petir yang dahsyat ke langit. Lalu petir itu seketika langsung membentuk awan hitam pekat dan menyambarkan banyak petir ke setiap pasukan bayangan Jinwo tanpa henti. Menyadari bahwa petir itu bukanlah petir biasa, dengan cepat Jinwo segera melindungi Esil menggunakan jubahnya sembari berkata, "Petir ini sepertinya adalah sihir yang dapat mempengaruhi area tertentu dan bisa menstan musuh. Kalau aku tidak segera menghentikan sihir itu, maka prajurit bayanganku akan dihancurkan dan manaku juga akan habis." Setelah mengatakannya, Jinwo langsung melompat melewati bangunan runtuh yang ada di sana untuk melancarkan serangannya ke sayap naga Kaiselin. Namun meskipun Jinwo sudah bergerak dalam kecepatan tinggi, ternyata tebasan dagger Jinwo masih dapat dihentikan oleh Raja Iblis Baran dengan pedangnya. Yang kemudian Raja Iblis Baran juga langsung mengayunkan pedangnya untuk menghempaskan Jinwo ke tanah. Untungnya, ketika Raja Iblis Baran sudah kembali bersiap untuk menyerang Jinwo sekali lagi dengan sihir petirnya. Di sini Jinwo masih bisa bangkit dan segera menghindari serangan Baran dengan berlari dalam kecepatan tinggi. Sementara ketika Jinwo bergumam, serangannya cepat sekali, bisa-bisa petirnya menyambar diriku. Di lain sisi, Tusk juga segera memberi bantuannya kepada Jinwo dengan melepaskan semburan api yang sama besarnya dengan petir Baran. Hingga serangan Tusk itu berhasil menyelamatkan Jinwo. Ketika Tusk melihat ada kesempatan untuk melancarkan serangan susulannya, dengan cepat, Tusk sekali lagi menembakkan sihir apinya ke sayap naga milik Baran hingga membuat naga itu seketika jatuh ke tanah. Jinwo kemudian berkata, sepertinya memberikan orbe sihir itu kepada Tusk adalah pilihan yang tepat. Lalu di saat melihat Baran yang juga sudah turun ke permukaan karena naganya tidak bisa terbang lagi, sembari mengarahkan daggernya ke arah Baran, dengan sombongnya Jinwo pun kembali berkata, "Akhirnya kau turun juga. Aku sudah bosan melihatmu dari bawah." Di sini kita pun dapat melihat Baran yang mulai melangkahkan kakinya ke arah Jinwo dengan aura membunuh yang sangat mencekam. Namun ketika Baran kembali melancarkan serangan petirnya kepada Jinwo yang sudah menantangnya, dengan sigap Tusk juga segera mengaktifkan skill Hymn of Protection untuk melindungi Jinwo dengan penghalang. Lalu di dalam benaknya Jinwo pun berkata, "Dia tidak memberiku waktu sedikit pun untuk meregenerasi manaku. Jika terus begini, maka semakin lama manaku akan terus berkurang. Semakin tinggi tingkatan shadowku, maka akan semakin besar juga mana yang dibutuhkan untuk meregenerasinya. Tapi bukan berarti aku harus berhenti mensuman mereka, melainkan aku harus menyelesaikan pertarungan ini sebelum manaku habis." Setelah mengatakan itu, Jinwo langsung memberi perintah kepada Iron untuk mendesak Raja Iblis Baran dengan serangan kapaknya. Namun ketika Iron baru saja ingin melancarkan serangannya kepada Baran, ternyata Baran sudah lebih dulu menghancurkan kapak Iron. Bahkan dalam sekejap, Baran juga langsung menusukkan pedangnya ke kepala Iron, lalu meledakkan tubuhnya dengan sihir petir. Sementara,
Di saat Igris juga ingin memberikan bantuannya kepada Jinwo dengan melompat ke arah Baran dan langsung mengayunkan tebasan pedangnya. Sembari menyeringai, ternyata Baran juga mampu menahan tebasan pedang Igris dengan satu tangan saja. Yang kemudian Baran lanjutkan dengan melepaskan tembakan petir dari mulutnya untuk melenyapkan tubuh Igris. Jinwo yang saat itu tidak ingin tinggal diam begitu saja melihat prajurit bayangannya dimusnahkan oleh Baran. Dengan cepat Jinwo pun segera menyelinap ke belakang tubuh Baran dan langsung melancarkan serangan Vital Strike. Namun ketika Jinwo dibuat sangat terkejut karena Baran masih bisa menangkis serangan Vital Strike miliknya. Tanpa diduga oleh Jinwo, ternyata tangan Baran sudah mencengkeram kepalanya dan ia berniat untuk menghabisi Jinwo dalam satu tebasan. Untungnya, karena saat itu Iron dan Igris masih sempat diregenerasi untuk menahan tebasan Baran dengan senjata mereka masing-masing. Di sini Jinwo jadi mendapat kesempatan untuk menusuk tubuh Baran menggunakan kedua daggernya. Lalu di saat yang sama, ternyata pedang Igris juga berhasil menembus lengan Baran hingga membuatnya tidak bisa bergerak untuk sementara waktu. Baran yang kesal sontak ia langsung melepaskan energi sihir dalam jumlah yang sangat besar, hingga gelombang kejut dari kekuatannya mampu melenyapkan Igris dalam sekejap. Bahkan Jinwo juga telah didorong mundur dengan kondisi jubahnya yang sudah hancur. Lalu bertepatan dengan Baran yang mulai mengalirkan petir di kedua tangannya untuk menciptakan pedang baru. Di lain sisi, Jinwo juga telah bersiap untuk menghadapi Baran dalam pertarungan 1 lawan 1 dengan menggunakan kedua daggernya. Jinwo dan Baran kemudian langsung melesat dalam kecepatan tinggi untuk saling mengadu serangan mereka masing-masing. Serangan demi serangan terus dilancarkan oleh Baran dan Jinwo tanpa ada yang memberikan celah sedikit pun. Hingga sampailah ketika Baran juga mulai menggunakan sihir petirnya untuk menyerang Jinwo dari jarak yang begitu dekat. Sialnya, Jinwo tidak punya kesempatan untuk menghindari serangan petir itu dan ia terpaksa harus menahannya secara langsung dengan kedua daggernya. Jinwo kemudian mencoba membelokkan petir Baran dengan mengerahkan seluruh kekuatan yang ia miliki. Namun betapa terkejutnya Jinwo, ternyata kedua daggernya malah terlepas dari genggamannya, hingga membuat Baran jadi memiliki kesempatan untuk menebas Jinwo menggunakan pedangnya. Sementara, ketika Jinwo masih berusaha menahan serangan Baran dengan tangan kosong saja, tapi Baran juga sudah bersiap untuk menembakkan petirnya sekali lagi. Di tengah situasi yang sangat genting itu, tiba-tiba Baran malah mendapat serangan kejutan dari Esil yang melempar kepalanya dengan tombak. Hingga serangan itu pun berhasil menghentikan Baran untuk melepaskan sihir petirnya. Lalu ketika Baran mengalihkan pandangannya ke arah Esil yang tampak gemetar ketakutan, karena ia telah mengkhianati ras iblis dan lebih memilih membantu manusia. Pada momen yang singkat itulah, akhirnya Jinwo bisa mendapat kesempatan untuk melancarkan serangan balik kepada Baran. Yang mana dengan menggunakan semua stat strength miliknya dan dengan mengaktifkan skill Dominator Touch. Di saat itu juga, Jinwo langsung mengerahkan seluruh kekuatannya untuk memutuskan kedua lengan Baran. Yang kemudian Jinwo akhiri dengan melayangkan pukulan kuatnya ke bagian dagu Baran, hingga membuat kepalanya jadi hancur berkeping-keping, lalu tubuhnya juga terjatuh ke tanah tanpa memiliki nyawa lagi. Melihat kejadian itu, sontak Esil jadi sangat terkejut dan tidak percaya kalau sang Raja Iblis Baran yang sangat kuat ini telah dikalahkan oleh seorang manusia. Sementara, ketika sistem telah mengkonfirmasi bahwa Raja Iblis Baran berhasil dikalahkan dan misi mengumpulkan jiwa iblis part 2 telah selesai. Di sini terlihat Jinwo yang duduk dengan nafas terengah-engah. Lalu ia menyuruh Esil untuk pergi dan memberitahu ayahnya bahwa sekarang klan Radis ada di peringkat pertama. Mendengar hal itu, sontak mata Esil jadi berkaca-kaca karena terharu, lalu ia membalas berkata, "Tuan Jinwo, tapi nama klanku adalah Radir bukan Radis." Dengan kemenangan ini, maka pertempuran di Dungeon Kastil Iblis telah usai, dan Jinwo juga telah naik level ke level 97. Lalu setelah Jinwo mengumpulkan beberapa item peringkat S, yang diantaranya adalah cincin Demon Monarch, pedang Raja Iblis, belati Raja Iblis, tanduk Raja Iblis, dan yang terakhir adalah darah murni Raja Iblis. Di sini Jinwo pun langsung melakukan crafting untuk membuat ramuan eliksir kehidupan dengan mencampurkan ketiga item yang dibutuhkan. Begitu sistem memberitahu kepada Jinwo bahwa tingkat kesuksesan dan jumlah item yang dibuat tergantung dari stat intelligence milik Jinwo. Sontak Jinwo sempat merasa sedikit khawatir apakah proses crafting itu akan berhasil dengan stat intelligence-nya saat ini. Hingga setelah Jinwo menunggu beberapa saat sampai proses pencampurannya selesai dilakukan. Di sini Jinwo tampak sangat bahagia karena proses craftingnya telah berhasil. Dan akhirnya, Jinwo bisa memperoleh ramuan eliksir kehidupan yang dapat menyembuhkan segala macam penyakit. Sementara, ketika Jinwo bertanya-tanya, apakah ramuan ini benar-benar bisa menyembuhkan penyakit ibunya, dan ia ingin cepat-cepat ke rumah sakit untuk mencobanya. Di lain sisi, terlihat ada Iron yang datang menghampiri Jinwo sambil membawa mayat naga milik Baran.
Iron tampak sangat senang. Ketika Jinwo memujinya, kau sekarang jadi bertambah cerdas, Iron. Sebab meskipun sampai sejauh ini Jinwo tidak bisa merubah iblis menjadi prajurit bayangannya, ternyata naga tersebut masih bisa Jinwo jadikan bayangan, karena dia bukanlah iblis. Setelah Jinwo memberikan nama kepada bayangan naga itu dengan nama Kaisel. Di sini Jinwo berencana untuk segera pergi dari kastil iblis ini dengan menunggangi naga Kaisel. Namun berhubung saat itu Jinwo juga mendapatkan hadiah Runestone Shadow Exchange yang membuatnya mampu bertukar tempat dengan bayangannya dimanapun mereka berada. Pada akhirnya, Jinwo lebih memilih untuk pergi dengan skill Shadow Exchange itu saja. Lagi pula, kebetulan ia juga sudah meninggalkan prajurit bayangan di sekitar rumahnya sebelum ia datang ke kastil iblis. Tak lama setelah Jinwo izin pamit kepada Esil, dan ia berjanji akan mengunjungi Esil lagi di lain waktu. Dalam sekejap, Jinwo telah bertukar tempat dengan prajurit bayangannya, hingga ia benar-benar bisa kembali ke tempat asalnya. Sementara ketika Jinwo memanggil Kaisel, dan langsung menungganginya untuk segera pergi ke rumah sakit. Di tempat berbeda, terlihat ada Wojinchul dan Ketua Gogunhee yang sedang membahas rencana raid di Pulau Jeju. Berdasarkan video yang direkam menggunakan kamera pendeteksi sihir dari satelit milik Jepang, Ketua Gogunhee mengungkapkan ternyata perkataan Goto Ryuji sebelumnya memang benar, bahwa semua semut memang meninggalkan sarangnya, kecuali Ratu Semut dan penjaga pribadinya. Melihat penampilan semut tersebut yang selalu berubah, hal itu telah membuktikan bahwa mereka memang selalu berevolusi di setiap generasinya, dan batas setiap generasinya adalah 1 tahun. Wojinchul menjelaskan, untuk mencegah para semut itu akan kembali ke sarangnya lebih cepat dari yang direncanakan. Goto Ryuji telah menyiapkan cara untuk mengganggu komunikasi para semut itu dengan menggunakan sinyal jamming. Namun ketika Gogunhee kembali mengatakan, jadi kita hanya perlu melawan Ratu Semut dan para penjaganya. Tiba-tiba, Gogunhee dikejutkan dengan adanya gelombang energi sihir yang sangat besar dari tempat yang jauh. Bahkan di sisi Baekhyunho yang sedang berada di tempat lain, juga dapat merasakan betapa besarnya energi sihir tersebut. Seorang hunter rank S yang bernama Min Byung-gu kemudian mengatakan kepada Baekhyunho, mungkin energi itu berasal dari Chahae-in dan Choi Jong-in yang sedang ribut masalah gaji. Namun tanpa disadari oleh mereka berdua, sebenarnya gelombang energi sihir itu adalah milik Jinwo, yang saat ini sudah bertambah kuat. Bertepatan dengan Baekhyunho dan Min Byung-gu yang mulai membicarakan soal raid Pulau Jeju yang akan datang. Scene kembali berganti ke sisi Jinwo yang telah tiba di rumah sakit untuk mencoba ramuan eliksir kehidupan pada ibunya. Jinwo mengatakan, kalau aku gagal, aku mungkin tidak bisa mengembalikannya seperti semula. Ada kemungkinan ibuku tidak bisa meminum eliksir kehidupan. Dan kalaupun dia bisa meminumnya, itu tidak menjamin bahwa dia akan baik-baik saja. Tapi aku sudah melihat banyak keajaiban yang diciptakan oleh sistem ini. Tentunya itu adalah cerita yang orang lain tidak pernah mempercayainya. Tapi karena kenyataannya semua bisa terjadi berkat kekuatan sistem. Jadi seharusnya tidak apa-apa untuk mempercayainya sekali lagi. Setelah Jinwo memikirkan tindakannya dengan penuh pertimbangan, di sini Jinwo mulai meminumkan ramuan itu ke mulut ibunya. Namun ternyata, ibunya tetap tidak kunjung bangun juga, padahal wajahnya sudah terlihat tidak pucat lagi. Hingga sampailah setelah Jinwo menunggu cukup lama, sembari terus memohon agar ibunya bisa kembali sadar seperti semula. Pada akhirnya ibu Jinwo tiba-tiba terbangun dari tidur panjangnya, lalu ia berkata, Jinwo, apakah itu kau? Sudah berapa lama aku tertidur? Jinwo yang terkejut melihat ibunya telah terbangun, lantas ia pun langsung menjawab sudah 4 tahun. Lalu setelah ibunya juga mengetahui dari Jinwo bahwa Jin-ah adiknya sehat-sehat saja. Di sini ibu Jinwo langsung mengucapkan terima kasih karena Jinwo tetap menjaga janjinya dan ia sangat memahami kesulitan Jinwo selama ia sakit. Dan alhasil, malam itu pun berakhir dengan isak tangis Jinwo yang merasa sangat terharu karena perjuangannya selama ini tidaklah sia-sia. Nah, jadi inilah keseluruhan cerita dari video Solo Leveling Season 2 episode 10 kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton sampai selesai. Kira-kira akan ada keseruan apalagi setelah ini? Tetap nantikan update video lanjutannya hanya di channel Onnobe.